Aku masih ingat jelas malam itu. Malam ketika udara terasa begitu berat, seolah-olah setiap helai angin membawa sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Langkah kakiku berhenti di depan sebuah gerbang besi yang sudah berkarat. Gerbang itu menjulang seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Catnya terkelupas, dan di beberapa bagian karatnya menetes seperti darah tua yang membeku. Sekolah Bintang Jaya. Begitulah orang-orang menyebutnya. Sebuah sekolah dasar yang dulu ramai oleh tawa anak-anak, tapi kini hanya tinggal nama dan kisah kelam. Orang-orang di kampung selalu memperingatkan kami, jangan sekali-kali melintasi gerbang ini setelah matahari terbenam. Mereka bilang, sekolah ini tidak pernah benar-benar sepi. Ada murid-murid yang masih bermain di koridornya, meski tubuh mereka sudah lama jadi tanah. Ada kepala sekolah yang masih mengawasi dari balik jendela kantornya, meski ia telah mengikat lehernya sendiri 20 tahun lalu. Tapi malam itu, aku dan teman-temanku tidak peduli. Kami datang bukan untuk mendengarkan cerita lama. Kami datang untuk membuktikan nyali. Aku, Ardi, Rina, dan Joni. 4 orang bodoh yang merasa bahwa dunia nyata lebih membosankan daripada cerita hantu. Serius lu mau masuk? Suara Rina terdengar ragu, meski ia berusaha menyembunyikan getarannya. Tangannya menggenggam erat lampu senter seolah benda kecil itu mampu melindungi dari segala sesuatu yang menunggu di dalam. Aku tersenyum miring. Kita cuma lihat-lihat, kalau benar angker ya bagus, kalau enggak, kita bisa ketawangin orang-orang yang percaya mitos. Ardi terkekeh, meski matanya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Udah jauh-jauh ke sini, masa cuma liatin gerbang? Gas lah! Dan begitu saja, aku mendorong gerbang itu. Bunyi decitnya melengking panjang menyayat malam yang sunyi. Suara itu membuat bulu kuduku meremang, tapi aku tidak berhenti. Kami masuk. Begitu langkah pertama melewati ambang gerbang, hawa di dalam berubah. Udara di luar yang tadi hangat mendadak berubah dingin. Bukan dingin seperti malam biasa, tapi dingin yang terasa menusuk bulang, seakan ada sesuatu yang membungkus tubuh kami. Bau besi berkarat bercampur dengan aroma tanah lembab. Nafasku terlihat seperti kabut tipis, padahal malam itu bukan musim hujan. Senter kami menyorot ke arah bangunan utama. Dinding-dindingnya berlumut, jendela-jendela kacanya pecah, sebagian tertutup papan kayu rapuh. Atap gentengnya bolong di beberapa tempat, seperti bekas luka perang. Namun yang paling mengganggu adalah papan nama sekolah yang masih berdiri tegak di depan gedung. Cat putihnya pudar, tapi masih terbaca jelas. SD Bintang Jaya. Langkah kami memasuki koridor utama. Sepatu kami menyentuh lantai yang dilapisi debu tebal, meninggalkan jejak yang jelas. Setiap langkah bergema, seolah-olah ruangan itu lebih luas daripada yang terlihat. Aku berhenti di depan sebuah ruang kelas. Papan tulisnya masih terpasang, penuh coretan kabur putih yang entah bagaimana masih tertinggal setelah sekian lama. Tulisan-tulisannya bukan pelajaran biasa, bukan matematika, bukan bahasa Indonesia. Hanya kata-kata acak, tidak selesai, seperti jangan dan aku, lalu berhenti di tengah. Bangku-bangku berantakan, seolah murid-murid terakhir meninggalkannya dalam keadaan panik. Ada buku sobek di lantai, halamannya kusam dan tergores noda merah tua. Aku berusaha menertawakan semua itu, meski suaraku terdengar lebih kaku dari yang kuinginkan. Palingan coretan anak kampung yang iseng, tapi dalam hatiku ada sesuatu yang berbisik. Ini bukan coretan iseng, ini pesan yang gagal tersampaikan. Kami terus berjalan. Suasana begitu hening, hanya sesekali terdengar bunyi tik, tik. Air menetes dari atap bocor. Di kejauhan, seekor burung hantu melong pelan, lalu menghilang. Saat kami melewati lorong menuju ruang guru, tiba-tiba udara berubah lagi. Bau yang tadi lembab berubah menjadi harum melati. Harum itu menyengat, menusuk. Bukan harum yang menenangkan, tapi harum yang membuat kepala pusing. Aku menoleh ke Rina. Wajahnya pucat. "Lu nyium?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk. "Iya, melati." Kami berhenti sejenak, dan pada saat itu, dari arah ruang musik di lantai atas terdengar sesuatu. Suara pelan, halus, seperti anak-anak bernyanyi. Lagu sederhana, nada lama. Lagu anak-anak. Tapi suara itu datang dari sekolah yang seharusnya kosong belasan tahun. Suara nyanyian anak-anak semakin jelas, seolah berasal dari tepat di atas kepala kami.
Kami semua menegang. Senter-senter diarahkan ke langit-langit, mencari-cari sumber suara itu. Lagu yang dinyanyikan begitu asing, kuno, seolah dari masa yang tak kukenal. Nadanya sederhana, tapi ada ketukan di setiap bait. Seakan anak-anak itu bernyanyi sambil bertepuk tangan. "Ini beneran kan? Bukan dari HP lu?" Joni berbisik, suaranya parau. Aku menatapnya tajam. "HP lu mati kan tadi?" Ia mengangguk. "Iya." Kami saling berpandangan. Tidak ada yang berani berkata lebih jauh. Akhirnya Ardi dengan wajah sok berani melangkah duluan. "Udahlah, naik aja. Kita lihat siapa yang main-main." Aku mengikuti di belakang. Meski setiap langkah terasa semakin berat. Tangga kayu menuju lantai 2 berderit di bawah kaki kami, seolah menolak kami untuk naik. Begitu sampai di atas, suara nyanyian itu berhenti. Total, sunyi. Kami berdiri di lorong panjang, kiri dan kanan dipenuhi ruang kelas. Pintu-pintunya separuh terbuka seperti mulut-mulut gelap yang menunggu. Rina menggenggam lenganku erat-erat. Aku nggak suka. Aku mencoba menenangkan meski aku sendiri hampir kehilangan kendali. "Tenang, kita cuma lihat sebentar, terus turun." Kami masuk ke ruang pertama. Bau melati semakin pekat. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Bau anyir, bau darah basi bercampur dengan harum bunga. Senterku menyorot papan tulis. Ada tulisan baru, lebih segar, dengan kapur yang entah dari mana. Tulisan itu berbunyi, "Kenapa kalian datang?" Tanganku gemetar. Tulisan itu baru saja dibuat. "Ardi, ini lu kan?" Tanyaku dengan suara parau. Ardi menggeleng cepat, wajahnya pucat. "Gila aja gue." Tiba-tiba Rina berteriak. Suaranya melengking, pecah. Kami semua sontak berbalik. "Di ujung lorong," katanya panik menunjuk dengan tangan gemetar. Aku mengarahkan senter. Sekilas aku melihat bayangan melintas, cepat, seperti anak kecil yang berlari. Bayangan itu menembus wanding lalu hilang. Kami terdiam, nafas kami memburu, tidak ada yang berani bergerak. Lalu dari bawah terdengar bunyi. Dentang lonceng. Keras, nyaring, seperti lonceng sekolah yang berbunyi tanda masuk. Padahal ini sudah lewat tengah malam. Dentang lonceng menggema dan saat itu juga suara langkah-langkah kecil berlari di atas plafon tepat di atas kepala kami. Dentang lonceng itu masih menggema di telinga Kius seolah-olah udara di sekitar kami bergetar. Tidak mungkin, lonceng sekolah itu seharusnya sudah berkarat, hancur, tidak lagi bisa berbunyi. Namun malam itu suaranya begitu jelas, nyaring seperti memanggil. Kami semua membeku, nafas tersengal-sengal, tubuh tak sanggup bergerak. Lalu aku sadar, Ardi tidak lagi bersama kami. "Ardi?" Suaraku lirih pecah. Rina menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik. "Dia barusan di belakangku, aku yakin." Aku menyorot senter ke arah lorong. Kosong, hanya debu yang berterbangan dan bayangan bangku-bangku reot di dalam ruang kelas. Tidak ada tanda-tanda Ardi. "Ardi!" panggil Joni lebih keras. Suaranya memantul, membuat lorong itu terasa semakin panjang. Namun tidak ada jawaban. Kami buru-buru turun kembali ke lantai 1. Aku merasa setiap anak tangga seperti menarik kakiku lebih dalam, seolah-olah ingin menjebakku. Begitu sampai di koridor, kami berhenti. Di lantai yang berdebu, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Jejak kaki, bukan jejak sepatu seperti kami, melainkan jejak kaki telanjang kecil, seperti milik anak-anak. Jejak itu basah, menempel jelas di debu, padahal tidak ada sumber air di sekitar situ. "Ini apa maksudnya?" bisik Rina hampir menangis. Aku jongkok menatap jejak kaki itu. Jejak kaki itu mengarah ke ruang guru. Tanpa sadar, aku mengikuti. Setiap langkah membuat bulu kuduku semakin berdiri. Ruang guru itu gelap. Bau melati yang tadinya samar, kini memenuhi udara. Bercampur dengan sesuatu yang membuat perutku mual. Bau anyir, darah basi. Senterku menyorot ke papan tulis utama. Di atasnya ada sebuah buku absen, terbuka pada halaman terakhir. Aku membaca pelan. Mataku bergetar. Nama-nama murid tertulis rapi, tapi di bagian paling bawah ada tulisan lain. Tulisan dengan tinta hitam pekat, meski harusnya buku itu sudah berpuluh tahun tidak digunakan. Tulisan itu adalah nama kami. Aku, Ardi, Rina, Joni. Semuanya tertulis jelas. Dan di samping nama Ardi ada tanda silang. Ini nggak mungkin. Suaraku bergetar. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan.
Tiba-tiba, adheran di dalam ruangan berubah. Dingin, begitu dingin hingga aku merasa paru-paruku membeku. Dan dari sudut ruangan, samar-samar terdengar suara laki-laki. Pelan, serak, seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang. "Jangan masuk." Aku langsung menoleh, senterku terangkan, tapi tidak ada siapapun. Johnny menelan ludah, wajahnya pucat. "Lu denger kan?" Aku mengangguk pelan. Suara itu nyata. Dan saat itu juga, kabut tipis mulai merayap masuk dari celah-celah jendela pecah. Kabut putih yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Kabut itu membawa aroma yang menusuk. Dupa terbakar. Padahal tidak ada yang menyalakan dupa. Suara langkah kecil terdengar lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Seperti anak-anak berlari di sekeliling kami. Namun yang membuatku benar-benar kehilangan kendali adalah ketika aku menyorot senter ke papan tulis ruang guru. Ada tulisan baru. Huruf kapur putih itu membentuk kalimat. "Satu sudah kami ambil. Kalian berikutnya." Kabut semakin tebal. Dan di balik kabut itu, aku melihat siluet tubuh besar. Hitam berjongkok di pojok ruangan. Matanya merah menyala menatapku. Aku tidak bisa bergerak. Mataku terkunci pada sosok itu. Bayangan besar, berotot, tubuhnya berbulu lebat. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit ruang guru. Matanya 2 titik merah membara, menembus kabut. Nafasnya berat, bergemuruh, membuat udara bergetar. Aku tahu wujud itu. Atau setidaknya, aku pernah mendengar deskripsinya. Kakekku dulu pernah bercerita, ada sosok yang suka berdiam di tempat sepi, suka mengganggu manusia yang masuk tanpa izin. Sosok besar, hitam, dengan mata merah seperti bara. Genderuwo. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap kami. Tapi tatapan itu seperti menelanjangiku, menembus kulit, melihat sampai ke jiwaku. Rina menjerit, menjatuhkan senternya. Dalam sekejap, cahaya redup itu padam dan ruangan terendam kegelapan. "Lari!" Johnny menarik tanganku. Kami berlari keluar dari ruang guru, menabrak meja-meja berdebu. Nafasku terengah-engah, jantungku berdegup liar. Tapi semakin aku berlari, lorong sekolah itu terasa semakin panjang. Seolah-olah bangunan ini berubah bentuk. Kami masuk ke ruang kelas lain tanpa sadar. Di dalamnya, bangku-bangku berderit. Bukan karena kami menyentuhnya, tapi seolah ada murid-murid tak kasat mata yang baru saja duduk. Suara kapur menulis di papan tulis meski papan itu kosong. Dan kemudian, sebuah suara piano terdengar. Dentingan nada itu datang dari lantai 2. Pelan, tapi jelas. Lagu anak-anak tadi. Nada yang sama, tapi kini dimainkan dengan irama lebih lambat, lebih menyeramkan. Seolah-olah setiap tus piano ditekan dengan jari yang dingin. Aku menatap Johnny. Itu ruang musik. Kami berdua menapaki tangga lagi. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Ketika kami tiba di depan ruang musik, pintunya terbuka sedikit, menganga. Cahaya rembulan masuk melalui jendela pecah, menyoroti piano tua di dalamnya. Dan piano itu bergerak sendiri. Tus-tusnya ditekan oleh jari tak terlihat. Lagu itu dimainkan perlahan, tapi semakin lama semakin cepat, semakin keras. Seolah-olah ada yang marah. Lalu, dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok-sosok anak kecil. Seragam putih merah, wajah pucat, mata kosong. Mereka duduk di bangku, menatap ke arah kami tanpa ekspresi. Rina tiba-tiba muncul di belakang kami. Wajahnya penuh air mata. Aku ngeliat Ardi." Aku menoleh cepat. "Di mana?" Dia menunjuk. Dan di sana, di samping piano, aku melihat sosok Ardi berdiri. Tapi wajahnya bukan wajah yang kukenal. Matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh, kaku. "Ardi," panggilku pelan. Sosok itu menoleh. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suaranya.
Giliran kalian. Tiba-tiba, semua pintu di ruangan itu menutup dengan keras. Bangku-bangku beterbangan, papan tulis retak, dan dari balik piano, sosok besar hitam itu muncul lagi. Genderuwo. Ia membungkuk, wajahnya mendekat ke arahku. Nafasnya panas, tapi juga berbau tanah basah dan darah basi. Dan di telingaku, ia berbisik dengan suara dalam yang membuat seluruh tubuhku kaku. Aku tahu namamu. Aku mendengar jelas suara itu memanggil namaku, padahal aku tidak pernah menyebutkan siapa aku sebenarnya di dalam sekolah itu. Suara itu menghantam kepalaku. Dalam sekejap, aku kehilangan pegangan pada kenyataan. Genderuwo itu menyebut namaku. Dengan jelas, pelan tapi berat. Tidak ada yang seharusnya tahu. Tidak ada. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. Tapi ruangan itu tidak lagi sama. Bangku-bangku melayang, menabrak dinding, papan tulis hancur, kapur menuliskan kalimat berulang kali. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Sosok Ardi di samping piano menatapku. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum semakin lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Rina menjerit dan berlari ke pintu. Tapi pintu itu tidak terbuka. Dia menghantamkan tubuhnya berkali-kali sampai darah keluar dari dahinya. Pintu tetap tertutup rapat, seolah-olah ruangan ini telah menelan kami. Joni menarik lenganku. Wajahnya pucat pasi. Kita harus keluar, sekarang. Kami berlari ke arah jendela pecah, tapi begitu aku menengok keluar, yang kulihat bukan halaman sekolah, melainkan lorong yang sama. Papan tulis, bangku reot, papan nama SD Bintang Jaya. Sekolah ini sudah berubah. Dia menelan dirinya sendiri. Tidak ada jalan keluar. Aku mencoba mengingat, sejak kapan aku masuk sekolah ini? Apakah tadi kami masuk lewat gerbang? Atau kami sudah di sini sejak lama? Kepalaku berdenyut, pikiranku kacau. Kabut mulai turun dari langit-langit, menelan tubuh anak-anak yang tadi duduk di bangku. Satu persatu mereka menoleh ke arahku, mata kosong, mulut bergerak tanpa suara. Tapi aku bisa membaca gerakan bibir mereka. Mereka semua mengucapkan namaku. Aku menutup telinga, berteriak sekencang-kencangnya, tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepalaku. Tiba-tiba, kabut menghilang seketika. Sunyi. Aku berdiri di koridor sekolah. Sendiri. Tidak ada Rina, tidak ada Joni, tidak ada Ardi. Hanya aku. Aku berjalan, tanganku menyusuri dinding. Tapi setiap pintu yang kubuka, semua menuju ke tempat yang sama. Ruang kelas dengan bangku kosong, papan tulis dengan tulisan samar, bau melati bercampur anyir. Seolah aku terjebak dalam lingkaran tak berujung. Di ujung lorong, aku melihat sesuatu. Sosok? Aku, diriku sendiri. Aku duduk di bangku kelas, kepala menunduk, tanganku memegang buku tulis menulis sesuatu dengan lambat. Aku mendekat, tubuhku gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ketika aku cukup dekat, aku melihat jelas apa yang kutulis di buku itu. Hanya ada satu kalimat, ditulis berulang kali dengan tulisan tanganku sendiri. Aku murid Bintang Jaya. Aku murid Bintang Jaya. Aku murid Bintang Jaya. Aku mencoba meraih bahu sosok itu. Tapi begitu aku menyentuhnya, wajah sosok itu mendongak dan wajahnya bukan wajahku. Wajah itu tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit kosong yang licin. Aku menjerit, jatuh ke lantai, terengah-engah. Dan dalam pantulan kaca jendela di sebelahku, aku melihat diriku. Tapi wajahku mulai berubah. Mataku menghitam, senyum aneh muncul tanpa bisa kukendalikan. Aku menatap pantulan itu, dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin siapa aku sebenarnya. Aku berlari, tak entah kemana. Aku hanya berlari. Nafasku berat, kakiku terasa lumpuh, tapi aku terus memaksa. Setiap lorong membawa ke lorong lain, setiap pintu kembali ke tempat yang sama. Sekolah ini bukan bangunan lagi, dia adalah labirin, sebuah perut jaksasa yang menelan kami. Suara-suara mulai kembali. Tangisan anak kecil, tawa cekikikan, suara lonceng, denting piano. Semuanya bercampur,
menjadi orkestra kegilaan. Aku menutup telinga, tapi suara itu justru semakin keras di dalam kepalaku. Aku murid Bintang Jaya. Suara itu muncul lagi, tapi kali ini bukan hanya satu, ratusan, ribuan. Aku murid Bintang Jaya. Aku jatuh berlutut. Kepalaku terasa seperti pecah, dan tiba-tiba aku lupa. Aku lupa siapa aku. Namaku? Siapa? Aku mencoba mengingat wajah ibuku, rumahku, masa laluku. Semuanya kabur. Yang tersisa hanyalah nama sekolah ini, Bintang Jaya. Aku menunduk dan menyadari bahwa seragamku kini putih merah. Tubuhku mengecil. Tanganku kotor penuh kapur. Aku tidak lagi aku. Aku adalah bagian dari mereka. Di sekitarku, murid-murid lain berdiri. Mereka tersenyum kosong menyambutku. Dan dari belakang suara langkah berat bergema. Genderuwo itu mendekat. Matanya merah, mulutnya terbuka, dan dari sana terdengar bisikan yang menusuk jiwaku. Sekarang kau milikku. Aku menutup mata, dan ketika kubuka kembali, aku duduk di bangku kelas. Papan tulis di depan menampilkan nama-nama murid. Dan di bawahnya, ada nama baru. Namaku. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Aku hanya bisa tersenyum. Senyum kosong. Like video ini jika kalian merasakan dingin yang merayap di tengkuk kalian. Subscribe jika kalian berani agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang menunggu giliran untuk dibisikkan. Dan ceritakan di komentar, apakah kalian pernah mendengar cerita serupa di sekolah kalian sendiri? Atau mungkin kalian juga pernah mendengar suara anak-anak bernyanyi padahal sekolah itu sudah lama kosong?